Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi standar costing ya untuk akuntansi biaya. Nah, untuk standar costing di sini referensi yang saya gunakan adalah buku akuntansi biaya karangan Firdaus Dunia, Wasila Abdullah dan Catur Sasongko. Ya, ini bukunya merupakan buku penerbit Salemba 4 edisi keempat. Jadi, materi yang saya akan jelaskan ini saya ambil referensinya dari buku ini. Oke. Nah, yang pertama adalah yang sudah kalian pelajari sejauh ini adalah ada normal costing dan standar costing, gitu ya. Dimana normal costing itu kita menggunakan data aktual, gitu ya, untuk materials bahan baku. Kemudian kita juga menggunakan data aktual untuk labor atau tenaga kerja. Tapi untuk biaya overhead kita menggunakan dasar alokasi tertentu, gitu ya, untuk pembebanannya. Nah, namun untuk standar costing itu kita semuanya menggunakan predetermined cost, gitu ya. Jadi baik untuk materials, labor, dan overhead itu kita semua menggunakan predetermined cost-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke standar cost dan standar costing ya. Jadi ini standar cost itu menurut Hongren adalah a carefully determined cost used as a benchmark for judging performance. Jadi biaya standar itu dia merupakan suatu benchmark atau tingkat pengukur yang dipilih secara hati-hati untuk melakukan penilaian atas suatu kinerja. Jadi hal ini berarti bahwa untuk menentukan besaran biaya standar itu bukan suatu hal yang mudah, gitu ya. Bukan suatu hal yang mudah yang dilakukan oleh manajemen. Karena manajemen itu harus menentukan biaya standar tersebut dengan banyak pertimbangan, misalkan tingkat efisiensi operasional, kondisi internal, kondisi eksternal, maupun faktor-faktor lainnya, gitu ya. Kemudian untuk metode perhitungan biaya standar itu dia merupakan metode perhitungan biaya yang menggunakan standar cost dengan tujuannya adalah untuk mengendalikan biaya. Nah, kalau ini dia ada 3 perbedaan gitu ya, ada actual costing, normal costing, dan standard costing. Tadi sudah dijelaskan sedikit di depan normal costing dan standard costing. Nah, kalau actual costing itu adalah, jadi ketika perusahaan harus melaporkan biaya produksi kepada pengguna eksternal laporan keuangan, itu perusahaan harus menggunakan biaya yang sesungguhnya atau actual costing. Ya, jadi di mana actual costing itu hanya dapat kita peroleh setelah proses produksi selesai atau setelah melewati periode tertentu. Itu kita baru bisa mendapatkan data actual costing. Kemudian untuk normal costing ya, yang tadi sudah dijelaskan juga dia digunakan untuk kepentingan internal perusahaan yang kita pakai untuk menghitung harga pokok produksi ya. Itu untuk normal costing untuk materialsnya dan laborsnya bahan baku dan tenaga kerja kita gunakan actual cost ya. Kemudian untuk overheadnya kita menggunakan predetermined overhead rate ya untuk menghitung applied FOH. Kemudian seperti biasa sudah kita pelajari di bab BOP sebelumnya, pada akhir periode kita harus melakukan penyesuaian BOP yang sesungguhnya atau BOP aktual kita bandingkan dengan BOP applied atau BOP yang dibebankan. Nah, selanjutnya untuk standar costing itu jadi seluruh biaya produksinya baik itu DM, DL, FOH, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik itu dicatat dengan menggunakan biaya standar. Kemudian nanti akan muncul adanya perbedaan antara biaya standar dengan biaya yang sesungguhnya. Nah, itulah yang disebut sebagai varian. Analisis varian ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan gitu ya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan perbaikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Jadi apabila ada perbedaan gitu itu bisa kita lakukan tindak lanjutnya. Nah, ini kalau kita summary-kan ya ke dalam bentuk tabel, ini ada perbedaan antara actual costing, normal costing, dan standard costing. Kita mulai dari DM-nya, direct materials atau bahan baku langsung, di mana untuk yang biaya aktual dia menggunakan biaya aktual, biaya normal dia juga menggunakan biaya normal, tapi pada saat biaya standar dia menggunakan biaya standar. Kemudian lanjut ke direct labor, ada tenaga kerja langsung. Untuk biaya aktual dia menggunakan biaya aktual, gitu ya. Biaya normal dia juga menggunakan biaya normal, biaya standar dia menggunakan biaya standar. Oke, untuk biaya overhead pabrik yang dibebankan atau FOH apply kita menggunakan, untuk biaya aktual kita menggunakan aktual, untuk biaya normal kita menggunakan alokasi, untuk biaya standar kita menggunakan standar cost sendiri. Kemudian untuk biaya overhead yang sesungguhnya atau BOP aktualnya itu semua menggunakan nilai aktual ya sesuai dengan definisinya. Jadi untuk biaya aktual kita menggunakan nilai aktual, biaya normal kita menggunakan nilai aktual, biaya standar pun juga kita menggunakan nilai aktualnya. Nah, selanjutnya adalah di sini ada keuntungan dan kelemahan dari metode biaya standar ya. Yang pertama adalah keuntungannya, kita lihat dari keuntungannya ada beberapa keuntungan ya. Yang pertama untuk mengendalikan biaya ya. Jadi perusahaan melalui standar cost dapat memastikan bahwa biaya yang seharusnya dikeluarkan sebesar standar yang telah ditetapkan. Ya, hal ini bisa membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya yang harusnya dibebankan. Kemudian yang kedua, standar cost digunakan sebagai dasar perbandingan untuk melihat selisih antara aktual dan standar. Ya, jadi tadi biaya standar itu dapat kita jadikan acuan atau benchmark, dan jika terdapat varian atau selisih antara aktual dan standar, itu artinya menunjukkan adanya ketidakefisienan. Ya, serta kita dapat mengetahui di bagian manakah ketidakefisienan tersebut terjadi. Ya, kemudian berdasarkan nilai varian yang sudah kita dapatkan, itu kita bisa mengambil tindakan perbaikan agar efisiensi yang diharapkan bisa kita capai. Nah, yang ketiga adalah keuntungannya sebagai dasar untuk menilai kinerja suatu bagian berdasarkan kemampuan bagian tersebut mencapai standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, standar costing juga berguna untuk memotivasi para pekerja agar bekerja lebih baik, khususnya jika standar yang telah ditetapkan itu dapat tercapai. Nah, kemudian yang kelima, ya, jadi prosedur tadi untuk menentukan biaya standar per unit produk itu kita sebutnya sebagai metode perhitungan biaya standar atau standar costing ya. Dan di mana standar costing ini dia akan berguna dalam penyusunan anggaran atau budgeting.
Nah, selanjutnya selain ada keuntungan, standar cost ini dia juga mempunyai kelemahan, ya. Jadi ada beberapa kelemahan. Yang pertama adalah tidak seluruh produk dapat distandarisasi, khususnya produk atau jasa yang dihasilkan berdasarkan permintaan para pelanggan atau customize. Ya, jadi para pelanggan menginginkan spesifikasi produk yang berbeda-beda dan pengeluaran antar produk yang satu dengan produk yang lain. Ya, kemudian yang kedua, proses penetapan standar itu tidak mudah dan membutuhkan analisis yang tidak sederhana, baik dari segi waktu maupun biaya. Sehingga perusahaan harus mengetahui keahlian teknis dari setiap proses untuk menghasilkan produk atau jasa dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap teknis proses tersebut. Nah, hal ini harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan analisis varian. Gitu. Nah, kemudian perusahaan juga harus tahu gitu siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi varian atau terjadi selisih antara actual dengan standarnya tadi. Nah, yang ketiga kelemahannya adalah standar yang telah ditetapkan itu tidak dapat berlaku selamanya, ya. Jadi penetapan standar harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Nah, itu ada beberapa keuntungan dan kelemahan dari metode biaya standar. Nah, selanjutnya di sini ada 4 jenis standar, ya. Untuk 4 jenis standar, ada standar saat ini atau current standard, ada standar ideal atau ideal standard, ada standar dasar basic standard, dan ada standar normal normal standard. Oke. Yang pertama adalah standar saat ini atau current standard. Jadi ini adalah standar yang ditetapkan hanya untuk jangka pendek tertentu, yang biasanya waktunya adalah 1 tahun, ya. Nah, penetapan standar ini mengikuti tingkat produksi yang mungkin dilakukan dalam periode tersebut, sehingga standar ini itu dianggap sebagai standar yang paling memadai, karena seluruh faktor yang menyebabkan penurunan produksi itu sudah diperhitungkan. Nah, kemudian yang kedua adalah standar ideal. Standar ideal ini adalah standar yang ditetapkan dengan asumsi tingkat efisiensi yang tinggi. Ya, jadi standar ini merupakan standar yang mengasumsikan bahwa semuanya itu berjalan dengan baik dan efisien. Proses produksi berjalan secara efisien, tidak ada kesalahan, tidak ada rework, tidak ada cacat, kemudian harga biaya inputnya minimal, kondisi internal dan eksternal perusahaan mendukung proses produksi yang efisien. Nah, hal-hal tersebut itu agak kurang realistis dan sulit untuk dicapai. Makanya disebutnya sebagai standar ideal. Karena biasanya standar ideal itu adalah standar yang memang sulit dicapai. Yang ketiga adalah standar dasar atau basic standar. Nah, jadi standar ini adalah standar yang telah ditetapkan perusahaan untuk periode yang tidak terbatas, ya, sehingga sering disebutnya sebagai standar jangka panjang. Ya, karena dia ditetapkan untuk jangka panjang, biasanya tidak dilakukan perubahan, kecuali ada perubahan dalam spesifikasi bahan baku ataupun teknologi produksi. Nah, karena penyusunannya tidak memperhatikan kondisi yang ada pada saat ini, maka standar ini tidak dapat digunakan untuk menilai kinerja dan acuan efisiensi. Nah, yang terakhir adalah standar normal atau normal standar. Jadi standar ini merupakan standar yang ditetapkan dengan mengantisipasi kebutuhan dan perubahan di masa yang akan datang, yang biasanya adalah satu siklus operasi perusahaan. Nah, karena panjangnya periode yang akan dicakup dalam standar ini, maka standar normal ini sulit digunakan apabila kita mau mengendalikan biaya. Ya, jadi itu ada 4 jenis standar. Oke, next ini kita ada tahapan penetapan biaya standar. Ya, untuk tahapan penetapan biaya standar ada 4 tahap yang harus kita lakukan, ya. Yang pertama adalah perusahaan menggunakan data terkait produksi selama periode tertentu. Umumnya itu dia mencakup data time series. Menjelaskan sedikit gitu bentuk dari data time series, ya, apabila kalian lupa. Jadi data berdasarkan waktunya itu kita bagi menjadi 3. Ya, kita sudah pernah belajar, ada data cross section, ada data time series, dan ada data panel. Ya, dimana kalau data cross section itu dia merupakan data yang diperoleh dari suatu pencatatan dalam satu waktu saja yang diperoleh dari beberapa objek. Ya, jadi kalau data cross section itu satu periode waktu, tetapi objeknya lebih dari satu. Ya, misalkan data pendapatan perusahaan pada industri manufaktur pada tahun 2019, di mana itu perusahaannya sebagai objek lebih dari satu, tetapi waktunya itu hanya satu, yaitu tahun 2019. Nah, itu tadi kalau data cross section. Yang selanjutnya adalah data time series, ya. Untuk data time series itu dia merupakan data yang diperoleh dari amatan satu objek dengan beberapa periode waktu. Ya, jadi singkatnya beberapa periode waktu, gitu ya, objeknya hanya satu. Jadi periode waktunya lebih dari satu, tetapi objek hanya satu. Misalkan data pendapatan perusahaan X pada periode 2010 hingga 2020. Nah, itu perusahaannya sebagai objek, gitu ya, atau data pendapatannya, data perusahaannya sebagai objek hanya satu, tapi periode waktunya lebih dari satu, dari 2010 hingga 2020. Gitu, ya. Nah, yang ketiga adalah data panel, ya. Data panel ini dia merupakan gabungan dari data cross section dengan data time series. Ya, biasanya juga bisa disebut data pool, ya, pool data. Nah, data panel ini karena dia gabungan antara time series dengan cross section, ya, jadi dia adalah kumpulan pengamatan yang diperoleh dari beberapa objek dan dicatat pada periode waktu tertentu. Jadi objek dan periode waktunya itu sama-sama lebih dari satu. Contohnya adalah data pendapatan perusahaan pada industri manufaktur pada periode 2017 hingga 2020. Ya, objeknya itu perusahaannya lebih dari satu, waktunya pun juga lebih dari satu waktu. Ya, nah itu sekilas flashback mengenai data time series, gitu ya. Nah, jadi tadi itu yang pertama adalah itu, ya, kita mengumpulkan data terkait produksi, gitu ya, terutama data time series. Nah, saya lanjut, kemudian yang kedua adalah perusahaan harus melihat kondisi lingkungan perusahaan, seperti misalkan untuk kondisi tenaga kerja, peralatannya, mesin kerjanya, bagaimana tingkat kenaikan harga, bagaimana kondisi makro, bagaimana kondisi persaingan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila data time series tidak tersedia atau misalkan dianggap kurang memadai, maka kita dapat gunakan data pembagian tugas dan analisis penyelesaian di setiap bagian, serta biaya yang terjadi pada setiap bagian tersebut.
ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kita tetapkan biaya standar untuk setiap jenis biaya produksi. Ya, kita ingat lagi biaya produksi itu terdiri dari 3, ada DM, DL, FOH, direct materials, direct labor, dan FOH. Biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ya, jadi masing-masing kita harus tetapkan biaya standarnya. Yang pertama adalah untuk biaya bahan baku atau materials, ya, di mana biasanya untuk materials yaitu kita bagi menjadi 2, ya, ada direct dan indirect materials. Direct materials itu biaya bahan baku langsung, indirect materials itu biaya bahan baku tidak langsung. Itu biasa dikelompokkan ke dalam 2 bagian. Untuk bahan baku langsung terdapat 2 standar yang harus dibuat, yaitu ada standar yang terkait dengan standar kuantitas dan kualitas, dan juga kemudian ada standar biaya. Untuk standar kuantitas, perusahaan harus menentukan ukuran pemakaian bahan baku yang efisien untuk menghasilkan 1 unit barang jadi. Nah, untuk standar kualitas itu ditetapkan sesuai dengan kriteria produksi yang diinginkan. Nah, ukuran kualitas ini nanti akan mempengaruhi atau berpengaruh terhadap standar biaya yang akan diterapkan. Nah, kemudian untuk tenaga kerja atau labors, ya, dia sama terbagi 2, ada direct labors, ada indirect labors, ya, jadi ada tenaga kerja langsung dan juga ada tenaga kerja tidak langsung, ya. Nah, untuk tenaga kerja langsung, maka standar yang ditetapkan itu adalah lamanya jam tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit barang jadi. Dan juga ada standar biaya tenaga kerja per jam kerja. Jadi DLH di sini saya singkat dari direct labor hours, ya, jam tenaga kerja langsung, ya. Kemudian untuk standar biaya tenaga kerja langsung, ya, itu bisa juga dikelompokkan menjadi 3 kelompok tenaga kerja, ya, seperti misalkan tenaga kerja terampil, semi terampil, dan tidak terampil. Kemudian untuk indirect labors-nya atau biaya tenaga kerja tidak langsung itu biasanya ditetapkan sebagai biaya tetap karena besaran untuk biaya tenaga kerja tidak langsung itu nilainya itu biasanya tetap atau fix. Nah, yang terakhir adalah untuk biaya overhead pabrik, ya, FOH. Nah, ini untuk karena banyaknya komponen dalam biaya overhead pabrik, maka untuk penetapan standar BOP itu dibagi menjadi 2, ya, seperti yang sudah kita pelajari juga. Jadi ada biaya BOP variabel dan ada biaya BOP tetap atau fix. Biaya overhead variabel itu adalah biaya overhead pabrik yang besaran biayanya mengikuti unit produksi secara relatif, ya. Kemudian kalau untuk yang BOP tetap itu biaya overhead pabrik yang besaran biayanya relatif tetap dan berbentuk biaya tertanam atau sunk cost. Ya, kemudian untuk menentukan BOP ya terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Pertama adalah kita tentukan besaran biaya overhead pabrik, ya. Penentuan ini biasanya didasarkan atas BOP yang dianggarkan, ya, atau juga kita bisa mengacu pada BOP aktual periode sebelumnya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menentukan dasar pengalokasian, ya. Kita bisa menggunakan berbagai macam dasar alokasi. Misalnya saja ada jam tenaga kerja langsung, jam kerja mesin, dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga kita tentukan biaya overhead pabrik, ya, dengan cara kita bagi besaran BOP pabrik dengan dasar pengalokasiannya. Ya, nah itu tadi tahapan untuk biaya standar pada 3 biaya produksi, DM, DL, dan FOH. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke akuntansi untuk biaya standar, ya. Jadi di sini nanti juga sudah ada rumus variansnya. Jadi variansnya itu selisih antara nilai aktual dengan nilai standar tadi, ya. Nah, ini kita akan bahas dari sisi pencatatannya atau penjurnalannya, ya. Untuk yang pertama adalah kita masuk ke akuntansi biaya standar untuk bahan baku. Di mana untuk bahan baku itu dia ada 2 varians, ya. Ada varians harga bahan baku dan juga ada varian pemakaian bahan baku, ya. Untuk yang pertama adalah kita masuk dulu ke varian harga bahan baku, ya. Nah, jadi kenapa di sini saya tuliskan di sini ada merah seperti ini, ya. Jadi artinya sebenarnya letak varian itu bisa terletak di sisi debit atau kredit, dan saya sarankan kalian tidak untuk menghafal, gitu, ya. Yang dihafal cukup ini, misalkan persediaan bahan baku letaknya di debit kah, kemudian utang dagang letaknya di kredit, gitu, ya. Nah, itu yang harus dihafal. Nanti variannya akan mengikuti saja, ya. Nah, yang pertama kalau kita mau mencatat pembelian bahan baku adalah, ya, debitnya itu karena kita membeli bahan baku maka persediaan bahan baku kita bertambah, sehingga persediaan bahan baku itu di debit, ya, debitnya persediaan bahan baku, ya. Nilainya adalah seperti ini, kuantitas pembelian aktual kita kalikan dengan biaya standar bahan baku. Ya, ini harus diperhatikan nih, kuantitas pembelian aktual, kuantitinya itu actual, gitu, ya. Kemudian harganya kita pakai harga standar, ya. Nah, kemudian yang kreditnya adalah ini bisa utang dagang atau cash, tergantung kita apakah membayar dengan utang atau dengan cash, ya. Di sini nilainya adalah kuantitas pembelian aktual dikalikan dengan harga beli aktual, yaitu masuk akal, gitu, ya. Kita bayar, kita mengeluarkan uang sebesar yang kita bayar, gitu, ya. Jadi kuantitinya juga actual, harga belinya juga actual, gitu, ya. Nah, di sini nanti akan ada varians atau muncul varians, ya, apabila harganya itu berbeda antara harga aktual dengan harga standar. Kalau berbeda, maka dia akan muncul varians, ya. Nah, nanti varians itu kalian bisa cari belakangan. Setelah kalian dapat di sini nilainya berapa, di sini berapa, kan ada selisih tuh. Kalau misalkan harganya berbeda, akan ada selisih. Nah, selisihnya tinggal kalian tuliskan saja apakah di debit atau di kredit, ya. Nanti nama akunnya adalah varian harga bahan baku, gitu. Nah, untuk self checkingnya kalian bisa mencari rumusnya seperti ini. Harga bahan baku aktual dikurangi dengan harga bahan baku standar, ya, dikalikan dengan jumlah kuantitas pembelian aktual. Nah, nilainya di sini kalau kalian cari pakai rumus ini harus sama seperti yang tadi, selisih antara debit dan kredit di sini. Kalau berbeda ya itu ada yang salah, berarti kalian menghitungnya, ya. Nah, itu untuk akuntansi untuk bahan baku, ya. Untuk bahan baku yang harga. Sekarang ada lagi satu lagi untuk bahan baku, yaitu varian pemakaian. Ya, untuk varian pemakaian kita mulai dari debitnya adalah BDP. BDP ini barang dalam proses, ya. Sekali lagi bisa menggunakan BDP, PDP,
atau WIP. BDP barang dalam proses, PDP produk dalam proses, atau WIP work in process. Jangan lupa tambahkan title bahan baku gitu di belakangnya ya, supaya lebih memperjelas. Nah, untuk nilai BDP bahan baku ini adalah kuantitas pemakaian standar kita kalikan dengan biaya standarnya. Ya. Kemudian karena kita memakai bahan baku, maka persediaan bahan baku kita berkurang kan. Jadi makanya di sini kreditnya adalah persediaan bahan baku, ya. Di mana nilainya adalah kuantitas pemakaian aktual kita kalikan dengan biaya standar bahan baku. Nanti dia akan muncul perbedaan apabila pemakaiannya itu beda. Ya, ada perbedaan antara pemakaian aktual dengan pemakaian standar. Kalau dia berbeda, maka akan muncul varians. Dan sama variansnya itu bisa terletak di sisi debit atau di sisi kredit. Ya. Nah, kalau kalian sudah nanti di sininya akun title-nya sama, namanya varian pemakaian bahan baku. Ya. Nah, kalian juga bisa mencari dengan menggunakan rumus ya sebagai self checking tadi. Jadi varian pemakaian bahan baku sama dengan pemakaian aktual dikurangi pemakaian standar dikalikan dengan harga beli standar, ya. Atau misalkan kalian mau cari rumusnya dulu di sini nilainya berapa gitu ya, silahkan boleh. Nanti tinggal dimasukin ke penjurnalan sini, itu juga boleh gitu ya. Tinggal bagaimana kalian nyamannya melakukan atau mengerjakan penjurnalan. Nah, itu tadi untuk yang bahan baku. Sekarang kita masuk ke yang tenaga kerja ya. Kita lanjut untuk akuntansi biaya standar penjurnalan untuk tenaga kerja ya, di mana untuk tenaga kerja dia masih sama ya, ada dua bentuk variansnya, yaitu varians upah dengan varians pemakaian. Di sini barisnya saya munculkan dua karena ada dua variannya. Ya, jadi tergantung nanti apakah letaknya di debit dan kredit ya. Nah, untuk penjurnalan di sini nanti akan ada misalkan kalian mau tambahkan untuk pembayaran gaji dan upah gitu, jadi bisa debitnya gaji dan upah, kreditnya kas atau utang ya. Sekarang kita langsung masuk ini kepada pembebanannya ya. Kemudian pada saat pembebanan di sini ya, debitnya seperti biasa BDP TKL ya, itu nilainya adalah kuantitas jam TKL standar kita kalikan dengan upah standar per jam ya. Kuantitas jam TKL standar kita kalikan dengan upah standar per jam ya. Kemudian untuk gaji dan upahnya itu adalah real yang kita bayarkan ya, jadi kuantitas jam TKL aktual kita kalikan dengan upah aktual per jam ya. Nah, nanti di yang dua ini adalah variansnya gitu ya. Variansnya itu akan muncul sekali lagi untuk varians upah, dia akan muncul apabila ada perbedaan antara upah aktual dengan upah standar. Jadi kalau ada perbedaan maka akan muncul varian. Untuk varian pemakaian juga sama, apabila ada perbedaan antara jam aktual dengan jam standar maka dia akan muncul varians. Jadi dengan kata lain, apabila tidak ada perbedaan antara upah aktual dengan upah standar, maka varians upah ini tidak akan muncul, tidak ada penjurnalannya gitu ya. Sama seperti di sini, apabila jam aktualnya tersebut sama seperti jam standar, maka tidak akan ada yang namanya varian pemakaian TKL. Ya, jadi semua tergantung dari kondisinya gitu atau soalnya seperti apa. Jadi untuk yang varians upah tenaga kerja langsung ya, itu rumusnya adalah upah aktual dikurangi upah standar dikalikan dengan jam tenaga kerja aktual. Kemudian untuk varian pemakaian tenaga kerja langsung itu jam aktual dikurangi dengan jam standar dikalikan dengan upah standar. Nah, itu untuk yang varians untuk tenaga kerja. Kita lanjut untuk yang BOP. Ya, untuk yang BOP sebenarnya kurang lebih sama seperti BOP yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Yang pertama adalah pada saat kita melakukan pembebanan biaya overhead pabrik. Ya, untuk pembebanan jurnalnya adalah seperti ini. BDP BOP pada BOP applied ya, atau BOP dibebankan. Nilainya seperti apa? Nilainya adalah tarif BOP standar dikalikan dengan kuantitas standar. Ya, tarif BOP standar dikali dengan kuantitas standar. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan jurnal pada saat kita pengeluaran BOP aktual ya. Pengeluaran BOP aktual jurnalnya seperti ini ya. Untuk BOP aktual, pengeluaran yang sesungguhnya itu kita catat seperti ini. Debitnya adalah BOP aktual, ya, kreditnya adalah berbagai akun atau kas. Apabila tidak dijelaskan akunnya itu terdiri dari apa saja, maka kita bisa pakai tuliskan seperti ini saja, berbagai akun atau kas. Ya. Nilainya seperti apa? Nilainya itu sebesar pengeluaran yang sesungguhnya, nilai aktualnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk menutup BOP applied, ya. Dan kita memunculkan over atau under applied, ya. Nah, over atau under applied di sini nanti kita sebutnya sebagai variance, ya, variance overhead. Jadi di sini ada BOP applied-nya gitu ya, sebesar saldo BOP applied ya, yang dari tadi di sini dipindahkan ke sini. Kemudian BOP aktualnya di kredit ya, kita pindahkan ke sini. Nah, selisihnya apabila ada selisih antara BOP applied dengan BOP aktual, maka itu merupakan variance-nya. Ya, sama seperti yang tadi, variance BOP di sini bisa letaknya di debit atau letaknya di kredit. Ya. Nah, nanti setelah ini sebenarnya ada penjurnalan lagi. Nah, ini untuk akuntansi biaya standar, ini maksudnya penjurnalan yang minimal harus kalian lakukan ya. Kalau tadi itu baru sampai pada pencatatan over atau under applied atau pencatatan variansnya ya. Nanti untuk penjurnalan pencatatan penyelesaian produksi ya, itu jadi artinya kita memunculkan nilai finish good-nya, produk jadinya gitu ya, menutup BDP-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, kita menutup seluruh varians yang muncul gitu ya, atau yang timbul, kita tutup pada beban pokok penjualan. Nanti ini akan terlihat pada contoh soal yang akan kita bahas. Oke, sekian penjelasan standar costing dari saya. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.